Ketemu lagi di channel YouTube Dr. Rita Ramayulis DCNMK, seorang ahli gizi Indonesia yang telah berpengalaman lebih dari 30 tahun. Yuk konsulin gizi Anda. Intermittent fasting bukanlah cara yang baik untuk menurunkan berat badan, tapi banyak yang melakukannya. Salah satunya berikut ini. Seorang laki-laki usia 28 tahun, tinggi badan 172 cm, berat badan 87 kg. Untuk menurunkan berat badannya, melakukan intermittent fasting dengan hanya makan 1 kali sehari, yaitu di sore hari berupa nasi putih lengkap dengan lauk pauk dan sayur. Pilihan menunya terkadang menu rumahan, terkadang nasi padang, nasi warteg, atau terkadang juga nasi goreng, nasi uduk, nasi ayam, dan paket nasi lainnya. Di waktu-waktu lainnya hanya konsumsi air putih saja sesuai keperluannya, dan juga mengkonsumsi kopi hitam 1 cangkir per hari. Setelah 3-4 bulan melakukannya, berat badan tidak kunjung turun. Hanya turun di awal saja, itu pun hanya 1-2 kg saja. Yang sekarang terjadi justru sebaliknya, berat badan makin naik beberapa ons dan badannya pun terasa makin berat, sepertinya juga makin sesak. Ini dia penjelasannya. Jadi ketika intermittent fasting, memang frekuensi makan seseorang menjadi lebih sedikit. Nah, dengan demikian total asupan energi sehari juga akan menjadi lebih rendah. Tidak hanya itu, dengan intermittent fasting, tubuh pun memiliki kesempatan untuk menggunakan gula di dalam tubuh menjadi energi, dan lemak di dalam tubuh kemudian akan diubah menjadi gula, sehingga lemak itu akan lebih rendah. Kemudian hormon leptin yang diproduksi oleh lambung pun menjadi lebih sensitif, sehingga kemudian seseorang menjadi cepat kenyang ketika jam makannya, tidak craving, dan kemudian nafsu makan pun menjadi lebih rendah. Namun ketika dilakukan tidak dengan benar atau tidak di bawah pengawasan ahlinya, hati-hati. Yang terjadi adalah berbagai masalah kesehatan, termasuk hal yang ditakutkan, berat badan gak turun, yang ada malah berat badan naik. Berikut ini 3 di antara kejadian yang akan terjadi efek dari intermittent fasting yang tidak benar. Yang pertama adalah penurunan laju metabolisme. Karena waktu makan yang panjang tidak diisi dengan makanan, maka tubuh akan mengalami penghematan pembakaran energi. Itu sama artinya dengan laju metabolisme itu mulai menurun. Dengan menurunnya laju metabolisme, maka gula tidak lagi diubah jadi energi, dan lemak tidak lagi diubah menjadi gula. Akhirnya lemak tidak akan terbakar. Nah, yang kedua, asupan protein harian pasti menjadi lebih rendah dari yang dibutuhkan oleh tubuh. Padahal protein itu adalah zat penting untuk mengisi massa otot. Bayangkan ketika asupan protein itu tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh, otot tidak mendapatkan protein, maka massa otot akan menurun. Otot yang menurun tidak akan mampu melakukan proses peningkatan panas dalam tubuh, tidak akan mampu melakukan percepatan pembakaran lemak, akhirnya gagal. Dan yang ketiga adalah asupan kalsium harian juga pasti nggak akan terpenuhi dengan hanya makan 1 kali sehari. Dan kalsium sendiri adalah zat mikronutrien, mineral yang dibutuhkan untuk mempercepat oksidasi lemak, dan juga dibutuhkan untuk mencegah terjadinya pembentukan enzim sintase secara berlebihan ketika kita setelah makan. Nah, kalau misalnya enzim sintase dibiarkan terbentuk dengan jumlah yang banyak, yang ada setelah makan ada resiko deposit lemak dengan cara yang berlebihan. Apalagi kalau intermittent fastingnya dikonsumsi makanannya justru di sore atau menjelang malam hari. Tahukah Anda, penelitian mengatakan orang-orang yang menghabiskan kalorinya lebih banyak di sore atau malam hari berisiko lebih tinggi mengalami gangguan metabolik dibandingkan orang-orang yang menghabiskan jatah energinya di pagi atau siang hari. Berikut adalah rekomendasi gizinya, dan itu sudah dilakukan oleh yang bersangkutan dan sudah mengalami penurunan berat badan yang sehat, di mana lemaknya turun, berat badannya tentu turun, tetapi massa ototnya tetap bagus, proteinnya bagus, mineralnya juga bagus. Rekomendasinya ada 6 loh ya, catat ya, ini dia. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan rekomendasi yang kelima, dan rekomendasi yang keenam. Sampai ketemu Sabtu depan, kita akan ketemu kembali membahas yang lain lagi. Yuk konsulin gizi Anda. Salam gizi seimbang.